Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik, pasti sehat insya Allah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematik bagian volume bangun ruang. Hari ini kita akan membahas tentang volume prisma, kemudian volume tabung, volume limas, dan volume kerucut. Nah, kita mulai dengan volume prisma. Prisma itu memiliki alas, tinggi, dan penutup yang serupa dengan alas. Sebenarnya prisma bermacam-macam. Ada prisma segitiga, prisma segi empat, prisma segi lima beraturan, prisma segi enam beraturan, prisma trapesium, dan yang lain. Hanya saja untuk mencari volume prisma secara umum memiliki rumus yang sama, yaitu luas alas dikali dengan tinggi. Nah, untuk mencari volumenya luas alas yaitu tergantung. Kalau prismanya prisma segitiga, maka luas alasnya adalah rumus mencari luas alas segitiga. Luas segitiga. Kalau kemudian alasnya berbentuk segi segi 4, maka luas alasnya juga menggunakan rumus segi 4 atau persegi. Nah, ini kita lihat contoh. Luas alas di sini itu menggunakan segitiga. Jadi mencari luas alas segitiga yang menjadi alasnya di sini itu adalah 1/2 kali alas kali tinggi segitiga. Nah, untuk mencari volumenya maka luas alas yaitu 1/2 kali alas kali tinggi segitiga dikalikan dengan tinggi prisma. Sekarang kita kemudian mencoba untuk mengerjakan contoh soal. Nah, Ibu sudah memberikan gambar di sini. Nah, diketahui bahwa ini kita memiliki alas berupa segitiga siku-siku dengan alas bawahnya itu 3, kemudian tinggi segitiganya itu 4 dan tinggi prismanya 5. Maka mencari volumenya, karena kita sudah tahu bahwa rumus volume itu adalah luas alas segitiga dikali tinggi, maka volume adalah, kita masukkan nilainya, itu 1/2 dikali dengan 3 dikali dengan 4 dan dikali dengan tinggi prisma yaitu 5. Kemudian 1/2 dikali 3 kali 4 12 kali 5 yaitu 1/2. 12 kali 5 berapa anak-anak? 60. Jadi 1/2 dari 60 adalah 30. Kalau di sini nanti satuannya cm, maka kita gunakan cm. Kalau satuannya adalah desimeter, maka kita gunakan desimeter pangkat 3. Jadi volume prisma segitiga itu adalah luas alas kali tinggi. Maka berdasarkan soal ini jawabannya adalah 30. Seandainya satuannya cm, maka menjadi 30 cm pangkat 3. Nah, sekarang kita belajar yang kedua, yaitu volume tabung. Nah, tabung itu memiliki alas berupa lingkaran, penutup juga berupa lingkaran, dan memiliki selimut berbentuk persegi. Bisa persegi panjang, bisa juga persegi. Jadi tergantung dari ini. Jadi biasanya itu persegi panjang. Jadi rumus mencari volume tabung juga hampir sama, luas alas dikali tinggi. Nah, kalau tabung itu alasnya berbentuk lingkaran, sehingga nantinya rumus mencari lingkaran adalah pi r kuadrat. Pi jari-jari kuadrat dikali dengan tinggi tabung. Nah, jari-jari itu adalah jarak antara titik pusat di sini. Nah, di sini. Ini jari-jarinya. Jadi nanti kalau kita mencoba memasukkannya ke dalam contoh soal itu seperti ini. Nah, di sini sudah ada contoh soal yang diberikan, yaitu diketahui jari-jari 7 cm, kemudian tinggi 28 cm. Sehingga untuk memasukkan rumus daripada tabung tersebut itu adalah
volume sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, karena alasnya itu berbentuk lingkaran, maka kita masukkan pi r kuadrat dikali dengan tinggi tabung. Pi itu adalah nilai pi itu 22/7 atau 3,14. Nah, kita lihat kalau nilai dari yang ada di sol itu kelipatan 7, maka gunakanlah pi yang berisi 22/7. Kalau kemudian nilai daripada jari-jari dan yang lainnya itu adalah bukan kelipatan 7, maka gunakanlah 3,14. Nah, sekarang kita lihat dia kelipatan 7, maka pi yang kita gunakan adalah 22/7 dikali 7 pangkat 2 dikali dengan 28. Kemudian 22/7 dikali 7 kali 7 adalah 49 dikali dengan 28. Nah, di sini ada yang bisa kita bagi habis, yaitu 28 dengan 7, maka langsung saja kita bagi di sini menjadi 4. Maka kemudian silahkan kita sebentar, saya hapus dulu. Jadi tadi lanjutannya itu adalah volume tadi sudah kita matikan ya, sudah kita bagi 22 kali 49 dikali dengan 4. Nah, silakan berapa anak-anak ini pembagiannya? Ayo, ada yang bisa? Silahkan. Ya, jadi 22 dikali 49 dikali dengan 4, hasilnya dalam 4.312. Nah, kalau sekarang di sini satuannya cm, maka cm pangkat 3. Nah, jadi seperti itu anak-anaknya. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga, yaitu volume limas. Nah, limas memiliki rumus sepertiga dikali dengan luas alas ya, dikali dengan tinggi limas. Juga bermacam-macam, ada limas segitiga, ada limas segi empat. Nah, jadi karena dia memiliki puncak yang lancip, nah, setiap yang memiliki puncak yang lancip itu biasanya memiliki rumus didahului dengan sepertiga, baik itu seperti limas ataupun kerucut, sama-sama memiliki puncak yang lancip. Nah, sehingga dia pasti memiliki rumus volume itu didahului dengan sepertiga. Nah, sekarang kita lihat sepertiga dikali dengan luas alas kali tinggi. Nah, luas alas ini bergantung. Kalau volumenya 5 segitiga, maka luas alasnya adalah rumus luas segitiga. Kalau kemudian limasnya ini adalah 5 segi 4, maka luas alasnya juga adalah menggunakan rumus segi 4. Misalkan di 5 segitiga, yaitu sepertiga dikali dengan seperdua kali alas kali tinggi segitiga dikali dengan tinggi limas. Atau misalkan 5 segi 4, maka sepertiga dikali dengan panjang kali lebar dikali dengan tinggi limas. Nah, sekarang coba kita kerjakan contoh soal. Misalkan seperti ini. Sudah ditahu ada soal, yaitu di sini ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku dengan alas segitiganya 3 satuan bisa menggunakan cm. Kemudian tinggi segitiganya itu adalah 4 cm dan tinggi limasnya itu adalah 5. Maka untuk memasukkannya ke dalam rumus seperti ini, volume sama dengan sepertiga dikali dengan
sebentar, ininya hapus ya. Jadi 1/3 dikali dengan 3 kali dengan 4. Oh salah, ibu salah tulis, bentar ya. Jadi kita mulai dengan 1/3 dikali dengan 1/2 dikali 3 dikali 4, kemudian dikali dengan 5. Nah, di sini kemudian 1/3 dikali dengan 3 kali 4, 12 bagi 2 adalah 6 kali 5. Kemudian lanjutannya adalah 1/3, 6 kali 5 30. 30 dibagi 3 hasilnya adalah 10. Nah, kalau satuannya cm maka 10 cm pangkat 3. Itu untuk cara mencari 5 segitiga. Nah, bagaimana kalau 5 segi 4? Maka lebih mudah lagi berdasarkan soal yang ada di sini. Maka mencari volume 5 itu adalah 1/3 dikali, karena segi 4 panjang, kali lebar, kali dengan tinggi 5. Sekarang ini 1/3 ya. Kemudian 1/3 dikali 4 kali 5 kali 6. Maka hasilnya adalah 4 kali 5 kan 20, dikali 6 120. Nah, 120 dibagi dengan 3 itu adalah 40. Nah, kalau satuannya cm maka 40 cm pangkat 3. Nah, itu untuk contoh soal 5. Sekarang kita masuk ke volume kerucut. Kerucut itu memiliki lingkaran, alas berupa lingkaran, kemudian memiliki selimut dan titik puncak kerucut. Nah, sebagaimana Ibu sudah jelaskan pada pembahasan 5 tadi, setiap bangun ruang yang memiliki puncak lancip seperti ini pasti akan didahului dengan 1/3. Nah, sekarang pada rumus umumnya itu pasti luas alas kali tinggi, tapi karena dia memiliki puncak yang lancip maka dia akan didahului dengan 1/3. Nah, sekarang kita coba melihat contoh soal pada volume kerucut. Tadi ini dikatakan bahwa dia memiliki luas alas berupa lingkaran, kemudian memiliki selimut dan memiliki tinggi kerucut, yaitu jarak antara titik puncak dan titik pusat lingkaran. Sekarang kita coba mengerjakan contoh soal. Misalkan diketahui bahwa jari-jarinya di sini ada 7. Kemudian diketahui juga tingginya adalah 14. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Volume sama dengan 1/3 dikali dengan luas alas itu berupa lingkaran, berarti pi r kuadrat dikali dengan tinggi. Pi r kuadrat itu adalah rumus daripada lingkaran. Nah, kemudian kita masukkan lagi nilainya. 1/3 dikali dengan 22/7 dikali dengan 7 pangkat 2 kali dengan 14. Kemudian kita masukkan lagi nilainya. 7 pangkat 2 atau di sini ada yang bisa dibagi ya, yaitu 49. 7 pangkat 2 kan 49. Ini 49 bisa dibagi 7. Ininya sisa 7. Bisa juga dari sini 14 dibagi dengan 7 itu dapat 2. Jadi kalau Ibu yang ini 7 pangkat 2 yaitu 49 bisa dibagi dengan 7. Jadi kita hapus karena 49 dibagi 7 itu hasilnya adalah 7. Jadi saya tuliskan sini sisa 7. Kemudian ada lagi yang bisa dibagi, yaitu 14 dibagi dengan
sebentar ya. Oh ya, 14 ini udah bisa langsung habis dibagi 3 ya. Jadi kita langsung 22. Bentar. 22 kali 7 dikali dengan 14 dibagi dengan 3. Ya, maka hasilnya adalah sebentar. Maka hasilnya adalah 2156 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 718,66. Jadi 718,60. Ya, jadi seperti itu. Jadi itu contoh soal pada volumenya. Bagaimana anak-anak? Nanti kita akan lanjutkan pada tugas ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.